warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la ta'lamu wa ta'lamu wa ibadah wa istibadah wa hasa'ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata ala khair ittiba'a ma'radihi wa kullihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla anta taj'alul husna idza syi'ta sahla wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmatullah, alhamdulillah dan bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Masih melanjutkan pembahasan kita tentang kejadian yang terjadi di periode akhir dari masa Khulafaur Rasyidin, yaitu peristiwa yang terjadi di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di mana pada masa pemerintahan beliau banyak sekali terjadi ketidakstabilan yang disebabkan oleh beberapa kelompok yang berusaha untuk mempertahankan status quo-nya. Begitu juga ada juga sebagian yang menginginkan kekuasaan, yang mana di masa beliau ini sudah mulai muncul bagian-bagian daripada kelompok-kelompok yang menginginkan kekuasaan dan bukan merupakan suatu hal yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, bagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu tentang bagaimana kebijakan daripada Ali bin Abi Thalib yang berusaha untuk menstabilkan kondisi di tengah tuntutan daripada para sahabat untuk bersegera atau untuk menyegerakan mencari keadilan atas darah Utsman dan menjadikan hal tersebut sebagai prioritas untuk kinerja daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Namun hal tersebut dipandang berbeda atau visi daripada Ali bin Abi Thalib pada saat itu, meskipun beliau adalah garda terdepan pada saat membela Sayyidina Utsman bin Affan di malam kelabu, di malam terjadi pengepungan terhadap rumah Sayyidina Utsman bin Affan. Namun beliau lebih memilih untuk menstabilkan kondisi umat yang saat itu sebenarnya dalam kondisi kacau balau. Apalagi saat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengetahui bahwasanya sebagian daripada tersangka pembunuh daripada Utsman bin Affan telah membuat atau membangun jaringan berkonsolidasi dengan masyarakat, bahkan di pusat pemerintahan Islam saat itu, yaitu di kota Madinah. Dan mereka ini memiliki jaringan-jaringan yang jika dipaksakan untuk diselesaikan saat itu akan terjadi pergolakan yang tidak berhenti, tidak akan selesai dalam waktu yang singkat, sehingga kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib lebih memilih untuk menjadikan kestabilan kondisi masyarakat menjadi prioritas utama, alih-alih segera mengejar para pelaku pembunuhan terhadap Utsman bin Affan. Dan hal inilah yang kemudian menjadikan salah satu pertimbangan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang memindahkan pusat kekuasaan yang awalnya berada di kota Madinah, dipindahkan ke sebuah kota baru jauh dari kota Madinah, tepatnya di kota Kufah di Irak. Jadi dari Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, lalu kemudian Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan,
mereka menjadikan kota Madinah sebagai pusat pemerintahan daripada daulah Islamiyah, negara Islam yang berbentuk. Namun melihat kejadian-kejadian terakhir, bahkan sampai kemudian terjadi pembunuhan terhadap sahabat kibar tanpa memperdulikan keharaman daripada tanah yang di dalamnya terdapat jasad Rasulullah, maka hal ini membuat Ali bin Abi Thalib berkesimpulan bahwasanya kota Madinah harus dijauhkan dari huru-hara perdebatan politik atau prahara yang terjadi dikarenakan kekuasaan, sehingga beliau membangun satu kota baru, yaitu kota Kufa yang letaknya ada di Irak. Nah, dan itu tentunya memerlukan waktu yang cukup lama. Sementara para sahabat yang dulunya membaiat beliau, kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, Ali bin Abi Thalib pada dasarnya tidak menginginkan kekuasaan sebagai khalifah. Perlu dicatat bagi mereka yang membuat seakan-akan Ali bin Abi Thalib adalah seseorang yang sangat memperhatikan kekuasaan, kemudian juga membuat narasi seakan-akan terjadi perebutan kekuasaan dari sahabat-sahabat sebelumnya terhadap hak Ali bin Abi Thalib, maka kita katakan ini adalah hal yang azim. Ini adalah perkara yang dusta. Mengapa? Hal ini kita lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib pada awal ditawarkan kepadanya untuk menjadi khalifah, beliau sendiri menolak. Bahkan beliau mengunci pintu rumahnya dan mengalihkan hal tersebut, diminta para sahabat untuk membaiat Zubair atau membaiat Tolha dengan alasan bahwasanya mereka itu adalah sahabat-sahabat yang dijanjikan surga. Padahal Ali sendiri adalah orang yang paling paham tentang pemerintahan, karena ia memiliki kontribusi dari zaman Rasulullah, kemudian di masa Abu Bakar, di masa Umar bin Khattab yang penuh dengan inovasi, di zaman Utsman bin Affan yang banyak sekali terjadi futuhat. Beliau memiliki kontribusi yang bahkan Sayyidina Umar sendiri mengatakan laula Ali lahalaka Umar. Kalaulah bukan karena kebijaksanaan daripada Ali, maka Umar itu sudah celaka. Celaka dalam artian akan mengambil keputusan-keputusan yang salah. Maka Ali bin Abi Thalib meskipun amat sangat layak, beliau menolak. Sampai kemudian para sahabat yang lainnya memanggil Zubair dan Tolha untuk bersama-sama membaiat Ali bin Abi Thalib. Ali kemudian mengelak lagi dengan mengatakan beliau ingin dibaiatnya di masjid, sehingga nanti kalau seandainya ada orang yang tidak sepakat, maka beliau berlepas diri dari pembaiatan tersebut. Ini menunjukkan bagaimana sikap Ali terhadap kekuasaan. Ali bin Abi Thalib tidak membutuhkan dan tidak menginginkan kekuasaan itu sendiri. Namun kondisi umatlah yang kemudian memaksa Ali bin Abi Thalib harus turun tangan menjabat sebagai khalifah. Dan kalau kita katakan bahwasanya seandainya saat itu khalifahnya bukan Ali, mungkin sudah hancur kondisi kaum muslimin. Karena kebijakan Ali bin Abi Thalib lah yang kemudian mampu kemudian menyatukan, meminimalis kondisi kerusakan yang muncul pada saat itu. Nah, kemudian pada saat dirasa setelah hampir 1 tahun setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, sebagian sahabat merasa bahwasanya mengapa tidak ada perkembangan kasus ini, mengapa orang-orang yang dituduh ataupun orang-orang yang memang pelaku utama daripada pembunuhan Utsman bin Affan ini, kenapa masih berkeliaran bebas? Ini memancing tanya dari kibar sahabat, dari sahabat-sahabat besar yang mempertanyakan efektivitas daripada penanganan kasus tersebut, sehingga kemudian sahabat Talha,
Zubair, mereka berangkat menuju ke Irak. Tujuannya adalah untuk menemui Ali bin Abi Thalib, mempertanyakan dan mencari solusi mengapa kasus ini kok mandek. Nah, di tengah jalan mereka bertemu dengan sahabat Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah. Perlu diketahui pada waktu itu Sayyidah Aisyah pada saat terbunuhnya Utsman bin Affan, beliau sedang melaksanakan ibadah haji. Kemudian beliau tinggal di Mekah dan hendak kembali ke Madinah. Tapi di tengah jalan bertemu dengan rombongannya Talha dan Zubair, lalu bertanya, kalian mau kemana? Maka dijelaskan, kami ingin menemui Ali, bukan memerangi Ali, ingin menemui Ali untuk melihat kenapa kasus ini mandek dan apa solusinya. Maka Sayyidah Aisyah saat itu sepakat untuk berangkat bersama dengan rombongan tersebut. Maka mereka kemudian di tengah jalan bertemu dengan yang lainnya. Pada saat mereka mendengar bahwasanya 3 orang sahabat besar ini, bahkan istri dari Rasulullah, meminta keadilan daripada darah Utsman dan akan menemui Ali bin Abi Thalib, akhirnya mereka ini rame-rame ikut dalam rombongan ini, sehingga rombongan ini menjadi semakin besar. Pada saat mereka sudah sampai di kota Basrah, pada saat itu di kota Basrah ini pimpinannya adalah Utsman bin Hunain. Utsman bin Hunain ini adalah orang yang ditunjuk oleh Ali bin Abi Thalib menggantikan gubernur yang sebelumnya ditunjuk oleh Utsman. Jadi sudah ada pergantian-pergantian. Akan tetapi perlu diketahui bahwasanya di kelompok yang ikut dalam rombongannya sahabat Talha, Zubair dan Sayyidah Aisyah ini, ada sebagian mereka yang tujuannya itu memang ingin memecah belah. Jadi bukan untuk mencari perdamaian, mencari solusi, tapi mereka ingin menanggung keuntungan dengan memecah belah di antara para sahabat. Nah, inilah kemudian ada yang menyebut dengan istilah kaum Sabaiyah dan lain sebagainya, yang meskipun secara literatur itu agak tidak banyak ya rujukannya, kita tidak terlalu mengambil ke sana, tapi yang jelas ada sekelompok orang yang menunggangi kelompoknya daripada Talha maupun kelompok Ali nantinya. Dan siapa itu? Sebenarnya yang paling banyak berkepentingan adalah kelompok yang dulu menikmati status quo di masa Utsman bin Affan, dan juga mereka yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Mereka ini paling ketar-ketir kalau seandainya terjadi konsolidasi antara dua kelompok ini mereka akan terancam karena memang tujuannya untuk menyerang mereka. Maka mereka masuk. Nah, pada saat mereka masuk ke tempat tersebut, pada saat itu Utsman bin Hunain ini sempat menghalangi kelompok yang dipimpin oleh Sayyidah Aisyah ini untuk masuk ke dalam kota Basrah. Jadi sedikit pergesekan, sehingga kemudian akhirnya disepakati bahwasanya ada beberapa tempat yang tidak boleh dimasuki oleh kelompok tersebut karena itu di bawah kekuasaan penuh daripada gubernur, yang lainnya silakan untuk ditempati. Maka lalu kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib mengirim Al-Qaqqa bin Amr untuk menemui rombongan yang dibawa oleh sahabat Sayyidah Aisyah untuk mempertanyakan, karena simpang siur gitu, apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh kelompok tersebut. Maka Al-Qaqqa mendatangi Talha, mendatangi Zubair, mendatangi Sayyidah Aisyah sebagai utusan daripada sahabat Ali. Lalu dari
Aisyah mengatakan, ya kami datang ke sini untuk mempertanyakan perkembangan daripada kasus tersebut. Oh, kalau seperti itu memang tidak ada niat untuk perang. Kami tidak datang dalam kondisi untuk berperang, tapi kami datang untuk bertanya dan bermusyawarah. Artinya masalah ini sudah clear. Tidak ada keinginan untuk pemberontakan seperti yang disampaikan oleh pihak-pihak yang tidak paham tentang masalah ini. Murni masalahnya adalah klarifikasi. Kalau istilah Al-Qur'annya adalah fatabayyan, klarifikasi. Akhirnya dicapailah kata sepakat dan sahabat Ali bin Abi Thalib mengumumkan kepada para pendukungnya bahwasanya sudah terjadi kesepakatan dan damai, tidak ada lagi ada gesekan. Besok mereka akan kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, malamnya sekelompok orang yang tadi kita sebutkan, termasuk para pelaku daripada terbunuhnya Utsman bin Affan, ini gelisah. Wah, ini berarti Ali sudah mulai mengarahkan pandangannya untuk mengecek kasus tersebut. Kalau ini dibiarkan, mereka akan ditangkap dan akan dieksekusi. Jadi bagaimana caranya untuk menyetop masalah ini? Masalah ini bisa diselesaikan dengan cara kobarkan perang di antara dua kelompok. Akhirnya mereka bagi dua pasukan ini, Pak. Orang-orang ini bagi dua pasukan. Nanti di pagi hari ataupun di waktu fajar, satu kelompok menyerang pasukan Ali, satu kelompok menyerang pasukan Sayyidah Aisyah. Yang ini pakai embel-embel pakaiannya pasukan Ali, yang ini pakai embel pasukannya Aisyah. Dan itu kemudian dilaksanakan di subuh hari ketika para sahabat sudah pada siap dan mengatakan bahwa saya udahlah, kita aman sekarang, kita pulang, masalah sudah selesai. Tiba-tiba perkemahan mereka diserang. Dan ciri-cirinya yang menyerang pasukan Sayyidah Aisyah, pakaiannya adalah pakaian pasukan Ali. Sementara yang menyerang pasukan Sayyidina Ali, pakaiannya mirip seragam ataupun ciri khas pasukan Sayyidah Aisyah. Di situ akhirnya muncul kesalahpahaman. Masing-masing pihak menganggap bahwasanya pihak yang lain telah berkhianat atas perjanjian, sehingga kemudian instruksi muncul. Keluar instruksi, terjadilah perang di pagi hari itu yang kemudian kita kenal dengan perang Jamal. Kenapa disebut dengan perang Jamal? Jamal itu letak karena saat itu Sayyidah Aisyah naik di atas tempat kudus atau pondokan yang ditaruh di punggung onta. Nah, makanya sejak itu disebut dengan perang Jamal. Dan perang ini bukan perang yang main-main, karena korban itu kisaran sampai 20 sampai 30 ribu kaum muslimin. Ini bahaya sekali provokasi itu. Sampai kemudian di tengah peperangan itu, Sayyidina Ali pikir tidak mungkin orang sekaliber Sayyidah Aisyah, Thalha dan Zubair itu akan berkhianat seperti itu. Sebaliknya juga sama. Tidak mungkin Ali itu sepicik itu melakukan pengkhianatan. Maka di tengah perang, sahabat Ali menemui Thalha dan Zubair dan mengingatkan bahwasanya Nabi pernah mengabarkan tentang hal tersebut. Maka ketika diingat tentang hal tersebut, Thalha dan Zubair sadar perang yang sudah menghabiskan banyak nyawa ini provokasi, bukan dikehendaki oleh kedua belah pihak. Maka mereka kemudian mengumumkan bahwasanya mereka berlepas diri dari peperangan ini dan akan kembali ke kota Madinah. Cuma pasukan yang tadi memprovokasi melihat kalau Thalha dan Zubair yang merupakan pucuk pimpinan ini sampai meninggalkan
tempat perang, ini akan kacau urusannya. Apa yang mereka lakukan ketika Talha dan Zubair naik ke onta kuda mereka berangkat menuju Madinah, mereka dipanah. Mereka dipanah dari belakang sehingga kedua sahabat ini syahid dalam perang tersebut. Lalu kemudian kelompok ini berteriak, Talha telah dibunuh Ali, Zubair telah dibunuh Ali. Makin menjadi perang tersebut. Ini benar-benar gelap sekali kejadian ini. Nah, Ali bin Abi Thalib paham ini provokasi ini harus dihentikan. Lalu beliau ingin mencari solusi bagaimana perang ini bisa stop di sini. Dan ternyata beliau mendapatkan bahwasanya perang ini pusatnya di Sayyidah Aisyah. Maka Sayyidah Aisyah harus diamankan, yang lain akan berhenti. Akhirnya beliau memerintahkan pasukan untuk mengepung Sayyidah Aisyah, tapi tidak boleh menyakiti Sayyidah Aisyah. Beliau hanya memerintahkan untuk menundukkan onta tunggangan Sayyidah Aisyah. Dengan begitu ontanya jatuh, Sayyidah Aisyah itu tidak bisa memberikan instruksi perang, maka perang itu sendiri akan berakhir. Dan ternyata terbukti, begitu Sayyidah Aisyah itu di stop, tidak diperkenankan untuk memerintah pasukan, akhirnya peperangan berangsur berhenti. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib kemudian menjemput Sayyidah Aisyah bukan sebagai tawanan, tapi sebagai ibunda beliau. Jangan lupa Sayyidah Aisyah adalah istri Rasulullah dan Fatimah adalah anak sambung daripada Aisyah yang merupakan istri daripada Ali bin Abi Thalib. Maka dijemputlah Sayyidah Aisyah, dimuliakan. Pada saat itu Sayyidah Aisyah sadar ternyata perang ini adalah provokasi dari orang-orang tersebut. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib meminta kepada Sayyidah Aisyah untuk kembali ke kota Madinah, tidak meneruskan peperangan yang disambut oleh Sayyidah Aisyah, dikawal diantar sampai ke kota Madinah. Nah, ini bahaya sekali Pak, provokasi itu kalau salah-salah. Dan ini perang saudara, yang satu takbir, yang satunya takbir juga. Yang satu merasa syahid, yang satunya merasa syahid juga. Inilah bahaya ketika terjadi provokasi dan pentingnya untuk tabayun, untuk mengecek kebenaran daripada informasi serta kejadian. Nah, sehingga kemudian babak pertama daripada kejadian kelam ini tertutupi, tapi kemudian ada hal baru, yaitu nanti kita akan melihat ada yang disebut dengan perang Siffin, yaitu peperangan antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidina Muawiyah dengan tuntutan yang sama, tapi dengan hal latar belakang yang berbeda. InsyaAllah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.